Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA dan IPS? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Haris akan melanjutkan materi PKN kita pada kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu kita akan sama-sama membahas tentang kasus pelanggaran HAM, ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas, sudah sama-sama mempelajari tentang HAM, ya. HAM di sini adalah bersifat universal, ya. Seperti yang kita ketahui, HAM ini bersifat universal, yang artinya dimanapun kita berada, hak asasi manusia itu berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, bangsa, etnis, agama, dan kedudukan sosial di masyarakat. Jadi tidak memandang status apapun, ya, karena HAM di sini berlaku untuk semua orang. Dan di mana dalam hal ini PBB, ya, sebuah organisasi dunia, telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara. Untuk apa? Untuk menjamin negara-negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Jadi sudah diadakan perjanjian, sudah diadakan konvensi oleh apa? Oleh organisasi dunia, yaitu PBB, untuk apa? Melindungi HAM, hak asasi manusia rakyatnya. Akan tetapi pada realitanya sampai detik ini pun masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang berada di belahan dunia. Nah, ini mari kita sama-sama memajukan peraturan agar pelanggaran-pelanggaran HAM terutama yang ada di Indonesia ini dapat diminimalisir. Nah, ini peran kita, ya, sebagai masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah, ini pengertian pelanggaran HAM. Nah, apa sih yang disebut dengan pelanggaran HAM? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka pelanggaran HAM di sini adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pelanggaran HAM di sini, jadi setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang atau bahkan aparat negara, dalam hal ini kepolisian atau TNI, tentara negara Indonesia. Nah, dalam hal ini, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau dia itu lalai, ya. Jadi dia itu melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, mencabut hak asasi manusia, maka itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Nah, ketika ada aparat kepolisian ataupun aparat TNI, ya, tentara nasional Indonesia, itu melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak dibenarkan. Misalkan ada mahasiswa yang demonstrasi, karena demonstrasi itu adalah mengeluarkan pendapat, berargumen, ya, berorasi, dan itu diperbolehkan oleh undang-undang, dan itu hak, ya, walaupun secara peraturan tidak dibenarkan sampai melewati batas-batas waktu. Misalkan tidak boleh membatasi sampai melebihi jam 5 sore atau sampai malam hari, karena ketika ini berlanjut sampai malam, ya, akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menjerumus kepada kriminalisasi. Nah, ini tidak dibenarkan. Akan tetapi perbuatan mahasiswa, dalam hal ini beberapa mahasiswa, oknum, dan seterusnya yang melakukan demonstrasi, yang berorasi, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Akan tetapi ketika polisi membatasi, tidak boleh, menghalangi, lalu bahkan berbuat anarkis misalkan,
kepada mahasiswa atau beberapa teman-teman kita yang melaksanakan demonstrasi. Nah, ini termasuk kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama ya. Tuh. Pelanggaran HAM berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi dua ya, berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada namanya diskriminasi, lalu yang kedua ada namanya penyiksaan. Nah, diskriminasi di sini yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini maksudnya diskriminasi itu kita melaksanakan atau melakukan sebuah pembatasan atau pelecehan atau bahkan mengucilkan seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, kelompok, ya, etnik, jenis kelamin dan seterusnya. Ini tidak boleh, namanya diskriminasi. Bahwa mau dia laki-laki maupun dia perempuan, mereka berhak ketika memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, maka berhak untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan juga bisa berkarir. Nah, ini salah satu bentuk kita agar tidak terjadi namanya diskriminasi. Sama ketika menerima lowongan pekerjaan, maka tidak boleh menerima lowongan pekerjaan itu satu dia harus beragama Islam atau dia harus beragama Hindu atau dia harus beragama Kristen, tidak boleh, termasuk diskriminasi. Maka dari itu tidak boleh mengucilkan, tidak boleh membatasi. Jadi siapapun Anda, ketika Anda merupakan warga negara Indonesia, maka Anda berhak ya untuk melamar pekerjaan. Nah, itu baru dinamakan tidak mendiskriminasikan seseorang. Lalu yang berikutnya, jadi pelanggaran HAM berdasarkan bentuk yang kedua yaitu penyiksaan. Ini perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga. Jadi melakukan penyiksaan ya, jadi dengan sengaja. Nah, ini tidak boleh, ini termasuk pelanggaran HAM berdasarkan bentuknya. Yang berikutnya adalah pelanggaran HAM berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifatnya, yang pertama pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Seperti contohnya adalah pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya. Ini termasuk pelanggaran HAM berat ya, berdasarkan sifatnya. Lalu yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan, ya, ini pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau tidak segera ditanggulangi, seperti misalkan kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, ini termasuk HAM ringan. Tetapi kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi malpraktek sehingga menyebabkan orang juga akan menjadi tambah sakit akhirnya meninggal dan seterusnya. Nah, ini memang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi kalau dibiarkan, dibenarkan, maka ini menjadi hal yang salah seterusnya. Lalu pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau pencemaran lingkungan ini dibiarkan begitu saja, maka ke depan anak cucu keturunan kita kelak tidak akan bisa menikmati keanekaragaman hayati, keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena sudah rusak lingkungannya. Nah, ini nih yang perlu kita cermati bersama. Ini termasuk pelanggaran HAM berat dan ada yang termasuk pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya kejahatan genosida. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang 2000 ya, tentang pelanggaran HAM berat. Yang pertama diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kejahatan genosida. Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras ya, maupun agama dengan cara A. membunuh setiap anggota kelompoknya, mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh ataupun sebagiannya. Lalu yang terakhir, memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Ini termasuk merupakan bagian-bagian dari kejahatan genosida dan termasuk pelanggaran HAM berat. Lalu yang kedua ada namanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa apa? Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, dan seterusnya. Nah, ini termasuk kejahatan terhadap manusia dan merupakan adalah HAM berat. Ya, merupakan apa? HAM berat. Sehingga yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Mengapa pelanggaran-pelanggaran HAM itu masih terjadi? Karena ada faktor penyebabnya. Yang pertama ada faktor internal dari dalam diri manusia itu sendiri, dan ada yang kedua adalah faktor eksternal yang terjadi dari luar diri dari manusia. Yang pertama, faktor internal itu adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri kita sendiri. Nah, itu akan bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM karena sifat egois, ya, mementingkan diri sendiri. Lalu yang berikutnya, rendahnya kesadaran HAM. Jadi masa bodoh dengan hidup orang, yang penting kita itu bahagia, yang penting kita itu berhasil, yang penting kita itu hidup enak. Masalah itu orang lain menderita atau bagaimana, itu urusan dia. Jadi rendah kesadaran ada HAM. Lalu yang berikutnya, sikap intoleran, tidak adanya saling hormat, menghormati, menghargai dari sesama manusia atau mungkin yang berbeda-beda suku, bangsa, ras, dan agama. Jadi tidak adanya sikap toleransi, maka disebut intoleran. Faktor eksternal yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah tentunya, ya. Ini bisa terjadi penyebab pelanggaran HAM. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, sehingga mengakibatkan ketika tidak terjadinya ketegasan di sini, maka masyarakat geram, akhirnya muncul tawuran, muncul namanya demo, muncul sikap tindakan anarkis sampai pada kriminalisasi karena ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi dengan banyaknya hoax hari ini, lalu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi yang mengakibatkan si miskin tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga akhirnya dia menjadi seorang pencuri, pembunuh, dan seterusnya. Nah, ini nih faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Haris pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.